Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Deliana Wahyu dari kelas B dengan NIM 22105111047. Saya merupakan mahasiswi dari program studi S1 Informatika UPNVJ dari Fakultas Ilmu Komputer UPNVJ. Dan di sini saya ingin mempresentasikan mengenai hasil dari proposal penelitian saya untuk ujian akhir semester untuk mata kuliah metode penelitian. Di sini saya melakukan penelitian tentang analisis review protokol routing, yaitu ada 3 protokol routing, ada OSPF, EIGRP, dan RIP. Dan ini merupakan tinjauan dari 5 makalah penelitian. Jadi saya akan menjelaskan mengenai latar belakang terlebih dahulu. Jadi di latar belakangnya ini, jadi di bidang komputer sekarang ini kan sudah semakin canggih ya, terutama dalam jaringan komputer. Jadi di dalam jaringan komputer itu ada berbagai protokol routing, diantaranya ada OSPF, EGRP, dan RIP. Nah, jadi ketiga protokol ini telah dikembangkan dengan gunanya untuk memastikan komunikasi yang efisien. Yang pertama, OSPF ini merupakan sebuah partikel link state yang efektif untuk jaringan perusahaan besar. Untuk EGRP itu merupakan protokol vektor jarak dari sistem yang sifatnya otomatis dalam keputusan perutuhan yang berguna untuk penyedia layanan besar. Nah, RIP ini adalah protokol vektor jarak yang sering dipakai juga dalam jaringan kecil. Untuk manajemen jaringan sendiri, selain perutuhan dinamis, perutuhan statis ini juga sangat penting, yaitu memungkinkan kontrol manual atas tabel perutuhan router. Nah, perutuhan dinamis ini sebaliknya secara otomatis dapat menyelesaikan tabel perutuhan berdasarkan kondisi jaringan saat ini yang sangat berguna manfaatnya dalam jaringan besar. Nah, dalam penelitian ini saya akan menawarkan analisis komprehensif dan perbandingan OSPF, EGRP, dan RIP serta konsep routing statis dan dinamisnya. Dari kelima penelitian yang diulas ini, yang saya ulas akan membahas mengenai performa atau kinerja perbandingan protokol tersebut, di antaranya analisis performa OSPF dan GRP dan SS, perbandingan layanan video streaming menggunakan 3 protokol IP, perbandingan EGRP, SS, OSPF. Lalu ada kinerja metode redistribusi rute, pengaruh nomor router pada QoS dengan ISS dan OSPF, dan kinerja jaringan dengan OSPF dan EGRP dalam dua topologi. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan analisis detail yang jelas mengenai analisis yang mendalam untuk lebih memahami mengenai efisiensi dan fungsionalitas dari protokol dan konsep routing yang dibahas. Mengenai rumusan masalahnya, itu masalah utama penelitian ini adalah memahami bagaimana kinerja dari berbagai protokol perutuhan antara OSPF, EGRP, dan RIP, dan juga perutuhan dinamis dan dinamis dalam skenario jaringan yang berbeda. Yang kedua ada tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk memahami prinsip dasar setiap protokol routing dari ketiga protokol tersebut. Yang kedua adalah analisis secara kinerja protokol-protokol ini dapat dalam kondisi jaringan yang berbeda. Yang ketiga adalah untuk melakukan proses pembandingan hasil 5 penelitian yang berbeda yang meneliti protokol-protokol ini. Manfaat penelitiannya apa saja, yaitu mengenai studi ini memberikan gambaran mendalam tentang kinerja berbagai protokol perutuhan dalam kondisi yang berbeda. Dan ini adalah sumber daya berharga bagi administrator jaringan dan peneliti ketika mereka membuat keputusan mengenai protokol mana yang akan digunakan dalam skenario tertentu. Lalu saya di sini akan menjelaskan mengenai hasil review jurnal pertama saya. Jadi di protokol perutuhan atau IRP ini dia mengelola pertukaran informasi dalam satu autonomous system atau AS. Nah, berbagai protokolnya ada OSPF, RIP, EGRP, dan AES, yang dimana dia memiliki perbedaan mekanisme dan kelebihan atau kelemahannya masing-masing. Dan algoritma ini, algoritma desain seperti RIP ini, itu melibatkan pengiriman periodik informasi routing antar tetangga. Sementara untuk algoritma link state atau contohnya ASPF ini, dia melibatkan semua node membentuk suatu graph. Dan algoritma distributed ini bisa lambat dalam konvergensinya dan juga rentan terhadap routing. Penelitian ini sebenarnya bertujuan untuk menentukan protokol terbaik di antara keempat protokol ini, mana protokol yang dapat dipakai melalui analisis kinerja, yaitu ada SPF, RIP, EGRP, atau IS. Lalu algoritma distance vector ini mempertahankan tabel rutin dengan jarak terbaik, sedangkan algoritma link state itu perbarui tabel saat terjadi kegagalan, itu krusial untuk aplikasi real time. Nah, dalam proses pemulihan ini, algoritma Dijkstra ini digunakan untuk mencari jalur yang terefektif atau tercepat dengan langkah-langkah
dengan menentukan node awalnya yang dari mana, lalu memberikan rute pada node awal dan pencarian pada jalur yang berurutan. Lalu hasil review yang kedua adalah penelitian ini fungsinya untuk mengevaluasi kinerja layanan video streaming dengan membandingkan protokol routing OSPF, RIP, dan SS dengan menggunakan simulasi GNS3, dan hasilnya ini menunjukkan perbandingan nilai throughput, jitter, packet loss, dan delay pada dua PC pelanggan di jaringan LAN. Lalu terdapat juga perbandingan antara protokol routing statis dan dinamis, yaitu antara BGP, OSPF, RIP, EGRP, AGMF, dan ISIS, yaitu dalam konteks laporan OSI layer. Lalu pengajuannya ini sebenarnya dilakukan dengan topologi jaringan pohon dengan tree atau menggunakan perangkat lunak iOS root Cisco 2691, lalu ada operating system Linux, JNS3, dan juga VirtualBox. Nah, keterbatasannya ini dalam manajemen tabir routing sendiri dapat mengakibatkan adanya ketidakmampuan menyertakan subnet jaringan dengan ukurannya di sini bervariasi dan pada berbagai macam ukurannya, dan juga bisa jadi kehilangan paket akibat dari konflik dan kepadatan lalu lintas. Lalu di hasil review yang jurnal ketiga ini saya hasilnya berupa IGRP, IS, dan OSPF itu adalah protokol routing umum dan topologi jaringan. Nah, penelitian ini lebih fokus ke redistribusi rute untuk protokol mana yang efektif dari topologi yang sama, dan redistribusi rute ini berperan dalam mentransfer rute routing antara protokol yang berbeda pada rute yang sama. ISIT menggunakan link state routing algorithm, dan studi ini mempertimbangkan redistribusi rute pada AGRP, IS, dan OSPF dengan melihat dampaknya terhadap waktu pengiriman informasi dan berbagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Lalu sistem otonom ini atau autonomous system AS ini terdiri dari router dengan satu pemilih dan kepentingannya menggunakan area kecukupan yang sama, dan topologi jaringan komputer ini sebenarnya memiliki berbagai macam jenis dengan karakteristik kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Proton dinamis ini menjadi rute terbaik untuk meneruskan paket antar jaringan. Lalu di sini ada hasil review jurnal yang keempat, yaitu jaringan komputer ini menggunakan algoritma distant protocol seperti RIP dan EGRP, seperti algoritma hyperlink, kingdom seperti ISS. Topologi jaringan ini dipilih sesuai kebutuhan dan juga router dengan mengaruhi kualitas of service QoS dalam proses routing. Dalam perbandingan nilai QoS, ISS lebih unggul dibandingkan dengan EGRP. Lalu ada protokol OSPF menggunakan QoS berdasarkan bandwidth dalam mengirimkan pesan. Sedangkan topologi mesh ini memiliki dua jenis dan throughput terkait dengan jumlah koneksi. Metode N/2 dapat digunakan untuk menghitung jumlah koneksi pada topologi mesh. Lalu di sini ada hasil review jurnal kelima, yaitu ada Universitas Muda Maluku Utara itu menggunakan static OSPF dan EGRP di jaringan LAN-nya. Hasil penelitian ini menunjukkan EGRP lebih baik dalam throughput dan kehilangan paket, sementara OSPF ini lebih unggul dalam penundaan dan jitter. Keduanya dapat diterapkan pada jaringan yang berbeda. Dan dengan OSPF ini cocok untuk area jaringan kecil, dan EGRP jaringan lebih besar. Pada skala kecil seperti di Universitas Muda ini, routing OSPF bisa kita lebih optimal, dan EGRP memiliki kecepatan konvergensi yang baik dan fungsi penemuan yang parsial, serta dapat digunakan dalam topologi jaringan home fiber. Penelitian ini tujuannya adalah untuk menganalisis aktivitas jaringan menggunakan metode routing protokol SPF dan EGRP di ICT umum Ternate. Ini adalah kerangka berpikir dari dunia pertama, yaitu mendefinisikan masalahnya, perbandingannya, siapkan percobaan menggunakan GNS3 memsimulasikan, mengumpulkan datanya atau sampelnya, mengukur waktu konvergensi dan waktu perjalanan pulang perginya, lalu menganalisis data, membandingkan kinerja setiap protokol berdasarkan yang dikumpulkan, lalu menarik kesimpulan. Ini adalah kerangka berpikir untuk zona yang kedua, mendefinisikan masalah, siapkan percobaan menggunakan GNS3, mengumpulkan data dan mengukur parameter QoS-nya seperti throughput, jitter, kehilangan paket, dan penundaan, lalu menganalisis data, membandingkan kinerja setiap protokol berdasarkan data yang dikumpulkan sama menarik kesimpulan. Yang ketiga adalah sama mendefinisikan masalah, siapkan percobaan menggunakan GNS juga, lalu mengumpulkan data, yaitu dia menemukan waktu pulang pergi dan waktu konvergensi dengan mengirimkan paket ECMP dengan sumber ke tujuan. Dari sumber ke tujuan. Lalu menganalisa datanya, membandingkan kinerjanya setiap protokol, lalu menarik kesimpulan. Yang keempat juga sama seperti 3 jurnal sebelumnya, itu mendefinisikan masalah, siapkan percobaannya, mengumpulkan data, lalu menganalisis datanya, sama buatkan kesimpulannya. Ini ada yang kelima, definisikan masalah, siapkan percobaan gunakan GNS3,
lalu menggunakan data sampelnya dengan mengungkap penundaan dan throughput-nya ya, dengan mengirimkan paket HTTP dan dari sumber ke tujuan, lalu menganalisis datanya dengan menggunakan kinerja setiap protokol yang ada dalam ada di jurnal ini, lalu buatlah kesimpulannya. Menarik kesimpulan. Nah, di sini adalah kesimpulan dari penelitian saya. Jadi saya kan dengan memakai metode perbandingan. Jadi di tinjauan pustaka ini sebenarnya tujuan untuk menganalisis kinerja protokol perutan OSPF dan EGRP dan RIP dalam berbagai kondisi jaringan dengan merinci 5 studi yang telah dilakukan. Hasilnya itu menunjukkan bahwa setiap protokol ini memiliki kelebihan dan kekurangannya tertentu tergantung pada kondisi jaringan yang berbeda. Dengan merujuk pada makalah penelitian yang melibatkan komparatif kinerja video streaming, redistribusi rute, pengaruh jumlah rute, kinerja jaringan, tinjauan ini memberikan gambaran yang komprehensif. Jadi kesimpulan studi ini dapat membantu pemilihan protokol perutan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik jaringan dan memungkinkan pengguna untuk memahami secara lebih baik kelebihan dan kekurangan masing-masing protokol dalam kondisi jaringan. Lalu di sini ada beberapa referensinya yang sudah saya ambil. Ada 15 ya. Di sini juga ingin memberikan penjelasan tambahan. Tadi kan saya melakukan ya, analisis dari tinjauan kelima jurnal ini memakai metode perbandingan ya. Jadi kalau di sini saya menjelaskan ada 5 jurnal ya. Yang pertama ini, jurnal pertama dia menggunakan grafikan network simulator GNS3 untuk mensimulasikan jaringan nyata menggunakan dengan 4 router, topologi jaringan, lalu ada 8 rute dan parameternya digunakan untuk mengukur kinerja protokol rutin adalah waktu akses dan waktu pulang pergi. Yang kedua adalah hasil kajian ini menunjukkan bahwa pada PC-nya ini dengan RIP KBPS, di sini ada terdapat angka-angkanya ya. Lalu nilai penundaannya, lalu nilai tray output-nya di sini hasilnya adalah pada berbagai macam, donasinya berbeda-beda. Lalu ketiga ini adalah efisiensi protokol EGRP, AES, dan OSPF ya. Dia ini protokol routing ini dapat dijalankan dengan metode redistribusi rute. Jadi rutenya dia terjadi proses penyebaran juga untuk protokol routingnya. Dan protokol router ISS ini memiliki perjalanan pulang perginya sekitar 53,1 meter per second kisarannya dan waktu pendekatannya 168,2 second. Lalu jurnal keempat ini perbandingannya adalah tujuan penelitian yang mengetahui pengaruh jumlah rute terhadap nilai KOS yang dihasilkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap penggunaan protokol routing dan topologi jaringan. Dan parameter KOS yang digunakan pada penelitian ini adalah throughput, delay, dan paket loss dan menunjukkan bahwa jumlah rutenya dapat menggunakan nilai KOS dan menggunakan protokol routing dan topologi jaringan. Lalu penelitian ini juga menunjukkan bahwa topologi yang digunakan itu mempengaruhi nilai KOS. Yang kelima adalah hasil simulasi dan pengujiannya memiliki rata-rata tidak terendah dibandingkan OSPF dan RIP. Dari segi parameternya, kinerja protokol routing atau throughput ini untuk trafik tunggal dan trafik sibuk. Protokol routing EGP itu lebih baik, lebih efisien dibandingkan protokol routing SPF karena memiliki throughput yang lebih tinggi. Dan jika semua penelitian ini sebenarnya fokus pada analisis kinerja protokol routing yang berbeda dalam kondisi dan topologi yang berbeda. Namun setiap penelitian ini memiliki area fokus yang unik seperti kinerja streaming video atau pengaruh jumlah rute terhadap kinerja jaringan. Oke, sekian dari presentasi kami mengenai penelitian analisis dari ketiga protokol ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.